Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman penyimak setia dari platform Selvibus Academy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang ergonomi. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman ini sudah mengetahui dari pengertian ekonomi itu sendiri, dan mungkin juga ada beberapa dari teman-teman sekalian yang kurang mengerti apa sih ergonomi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan apa itu tentang ekonomi. Nah, untuk ergonomi ini sendiri sangat penting teman-teman bagi seorang ahli K3, di mana seorang ahli K3 dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan kaidah ekonomi agar pekerja tetap sehat sampai pulang ke rumah. Nah, kemudian saya akan lanjut tentang apa saja yang akan saya jelaskan, yaitu ada pengertian dari ergonomi itu sendiri, ada dasar hukum dari ergonomi itu sendiri, kemudian ada konsep dasar dari ergonomi sendiri, kemudian ada evaluasi ergonomi yang perlu dilakukan terhadap suatu lingkungan kerja. Nah, yang pertama, ketika bicara tentang ergonomi, apa sih sebenarnya ergonomi itu? Ergonomi itu terdiri dari dua kata ya teman-teman, terdiri dari ergo dan nomik. Ergo merupakan berarti pekerjaan, sedangkan nomik berarti studi tentang. Dan jika kata-kata ergo dan nomik digabung menjadi ergonomi, yaitu studi tentang kerja, atau bisa dikatakan ilmu interaksi antara pekerja dan pekerjaannya, atau juga bisa berarti ilmu membuat pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya. Nah, setelah tadi arti ekonomi secara kata, nah ini ada pengertian ergonomi secara istilah yang bisa yang agak lengkap dari pengertian ekonomi itu sendiri. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia dengan aspek pekerjaan. Nah, ini bisa dikatakan, jadi ergonomi ini mempelajari tentang antropometri dari tubuh manusia itu sendiri, kemudian hubungannya manusia dengan alat alat kerja yang digunakan, kemudian juga berhubungan dengan lingkungan kerja yang bekerja alami sehari-hari, dan juga ergonomi ini juga bisa dikaitkan dengan psikis manusia itu sendiri terhadap lingkungan pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ergonomi juga dapat diartikan sebagai program kesehatan kerja yang bertujuan untuk menyesuaikan pekerjaan dan tempat kerja dengan kemampuan dan keterbatasan tubuh manusia. Ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, seorang ahli ketika dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja, baik itu dari peralatan sendiri ataupun desain dari tempat kerja supaya nyaman terhadap pekerja itu sendiri dan sesuai dengan antropometri dari tubuh pekerja itu sendiri. Nah, untuk dasar hukum dari ergonomi itu sendiri terdapat tiga, yaitu yang pertama Kemenaker Trans nomor ke-42 tahun 2008 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sektor ketenagakerjaan, bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada Permenaker RI nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja, di mana
di lingkungan kerja itu terdapat di peraturan tersebut tentunya tidak hanya terdapat ekonomi, namun dapat faktor lingkungan kerja yang lain seperti kebersihan, pencahayaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk dasar hukum yang ketiga yaitu SNI 9011 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi potensi bahaya ergonomi di tempat kerja. Nah, tentunya ergonomi ini juga berhubungan erat dengan faktor manusia, yaitu bisa dikatakan yaitu teknik berkaitan dengan peningkatan produk dari sudut pandang desain mekanik dan listrik. Kemudian juga ergonomi bisa berkaitan dengan fisiologi, yaitu berkaitan dengan studi tentang pikiran dan perilaku dari pekerja itu sendiri. Kemudian faktor manusia dan ergonomi berkaitan dengan penyelesaian produk dengan manusia berdasarkan kapasitas dan keterbatasan fisiologis dan fisiologis mereka yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Tentunya dalam ergonomi ini juga mempelajari tentang bagaimana lingkungan kerja itu, bagaimana produk alat kerja, lingkungan kerja sesuai dengan kapasitas dari pekerja itu sendiri, baik itu dari kapasitas fisik ataupun dari psikologis pekerja itu sendiri. Nah, ketika dalam suatu lingkungan kerja sudah terdapat berbagai peralatan kerja ataupun tempat kerja. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan ataupun mengevaluasi dari kondisi ergonomi yang ada, bisa kita simak dalam diagram ini teman-teman ya. Pertama, kondisi existing, di mana kondisi yang sudah terjadi eh, pada saat ini di perusahaan atau tempat kerja. Nah, itu seperti apa? Nah, ketika sudah mengetahui kondisi yang saat ini, yaitu kita analisa dan evaluasi dari yang bisa kita analisa dan evaluasi yaitu bisa berdasarkan antrometri dari manusia itu sendiri terhadap peralatan kerja ataupun tempat kerja, apakah itu sudah sesuai ataupun ada yang bisa diperbaiki dari alat kerja ataupun tempat kerja ataupun cara dari manusia tersebut mengangkat suatu benda seperti contohnya manual handling pada misal pekerja itu mengat semen ataupun dan lain sebagainya. Terus bisa dievaluasi juga dari produktivitas dari pekerja itu sendiri. Apakah dengan lingkungan kerja yang ada itu sudah berdasarkan bisa kuesioner ataupun pemantauan bisa dikategorikan untuk lingkungan yang kerja yang sekarang atau pelatihan kerja yang sekarang itu bisa menghasilkan produktivitas yang baik ataupun tidak. Kemudian bisa kita lihat dari kinerja fisik dari pekerja itu sendiri. Misal mereka selama ini melakukan pengangkatan dengan manual, kemudian bisa mempengaruhi kinerja fisik mereka dengan eh, dapat berbagai keluhan, itu bisa dievaluasi dengan penyediaan alat ataupun eh, beragam media yang bisa mendorong agar keluhan dari pekerja tersebut bisa teratasi. Kemudian ada biomekanik. Biomekanik ini seperti bagaimana cara ataupun teknik dari pengangkatan ataupun cara pekerja itu bekerja
agar sesuai dengan ergonomi dan tidak menimbulkan berbagai keluhan bagi pekerja itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu dianalisa dan evaluasi yaitu lingkungan kerja, apakah desain dari tempat kerja ataupun alat kerja itu sesuai dengan ergonomi ataupun tidak. Kemudian juga bisa dari keluhan subjektif yang biasanya disampaikan oleh pekerja, apa saja keluhan yang biasa mereka sampaikan, dan langkah apa yang seharusnya bisa diatasi terkait dengan evaluasi ergonomi itu sendiri. Nah, jika beberapa aspek tersebut sudah dinilai ergonomis, maka sudah bisa diimplementasikan dengan kondisi existing yang ada, dan jika dinilai tidak ergonomis, sebaiknya bisa dilakukan redesign atau pembuatan prototipe yang baru daripada kondisi existing yang sekarang. Berikut materi ergonomi yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.